Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Sigel Damari dengan NIM 20G 1052. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tugas filsafat logika, di mana yang terdiri dari 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara membentuk jati diri manusia yang solutif bukannya disintegratif? Dan untuk jawaban saya itu Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi, seorang filsuf besar Yunani mengemukakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapatnya, yang berbicara berdasarkan akal pikirannya. Juga manusia adalah hewan yang berpolitik, hewan yang membangun masyarakat di atas famili-famili menjadi pengelompokan yang impersonal daripada kampung dan negara. Manusia berpolitik karena ia mempunyai bahasa yang memungkinkan ia berkomunikasi dengan yang lain. Dan di dalam masyarakat manusia mengenal adanya keadilan dan tata tertib yang harus dipatuhi. Ini berbeda dengan binatang yang tidak pernah berusaha memikirkan suatu cipta keadilan. Jadi itu dapat disimpulkan tuh bahwa jadi diri manusia yang solutif itu pertama dia yang pastinya adalah merupakan memiliki akal sehat, di mana dia harus bisa mengetahui mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Lalu dia juga dapat manusia itu bisa mengemukakan pendapatnya, karena setiap manusia itu memiliki pandangan dalam segala hal itu yang berbeda-beda. Dan juga manusia itu menyampaikan sesuatu itu dengan akal pikir. Kembali lagi manusia itu adalah hewan yang berakal sehat, di mana dia pasti tahu hal-hal mana yang benar dan hal-hal mana yang salah. Dan juga manusia itu juga bisa berpolitik, tidak berbeda dengan halnya sama hewan. Dan juga manusia itu dapat membangun masyarakat, di mana diartikan itu adalah manusia dapat membangun hubungan relasi di lingkungan manapun mereka berada. Itu adalah beberapa ciri-ciri manusia yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, itu jelaskan komunikasi seperti apa yang mampu memelihara kehidupan dan yang menghancurkan. Dari buku The Structure and Function of Community in Social 1948, sebagaimana telah disebutkan sebelum bahwa Harold D. Laswell mencoba untuk menjelaskan proses komunikasi melalui tulisannya di atas ini. Menurut beliau, cara yang paling baik untuk menjelaskan kompleksitas proses komunikasi adalah dengan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu who, say what, in which channel, to whom, with what effect. Model komunikasi yang dikenakan oleh beliau ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh sebelumnya, yaitu Aristoteles. Kelima elemen komunikasi tersebut adalah komunikator, sumber pengirim pesan atau itu. Lalu yang kedua adalah pesan, media, komunikasi, sama efek. Jadi tanpa ada kelima elemen ini tuh menurut saya komunikasi ini tidak akan berjalan dengan lancar, justru akan menghancurkan kehidupan manusia. Karena menurut saya dari kelima poin-poin tersebut itu masing-masing itu saling berkaitan dan berdampak bagi kehidupan. Jadi menurut saya apabila kelima poin itu, yaitu komunikator, pesan, media, komunikasi, dan efek tidak ada dalam suatu komunikasi, itu menurut saya akan justru menghancurkan kehidupan itu seperti itu. Dan untuk pertanyaan ketiga, jelaskan manusia seperti apa yang bertanggung jawab dan yang tidak. Kata kunci yang memahami pemikiran Levinas, itu dia merupakan salah satu ahli atau filsafat itu mengenai etika, adalah konkret orang lain, wajah. Pertemuan konkret dimaksud adalah pertemuan yang nyata, face to face, diri kita dengan orang lain. Relasi etis adalah relasi yang terlahir dari pertemuan seperti ini, bukan pertemuan yang terjadi di dalam kepala kita, dalam pikiran, bukan gagasan-gagasan atau asumsi persoalan kita tentang orang lain. Jadi pertama-tama untuk mengetahui bagaimana itu relasi, kita harus secara konkret berhadapan dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah wajah dalam pendapatnya beliau ini mengenai etika, bukanlah manusia bisa memainkan keseluruhan orang lain, memperlihatkan dirinya kepada kita atau ego.
otomatis adalah apa yang terjadi antara aku dan yang lain dalam sebuah pertemuan yang konkret. Menurut beliau, manusia cenderung menyerap segala hal di luar dari dirinya untuk menjadi bagian dari dirinya. Ini disebut adalah totalitas. Itu yang menurut saya salah satu sikap yang tidak bertanggung jawab, di mana manusia ini berarti tidak memiliki pendirian dalam dirinya sendiri terkait segala sesuatu yang ada di luar sana. Jadi dia menyerap semua hal yang ada di luarnya untuk menjadi bagian dari dirinya. Itu yang dinamakan dengan totalitas, yang menurut saya tidak baik, dan menurut saya itu merupakan salah satu contoh manusia yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari video saya, terima kasih.